Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini, kita akan membahas doktrin Kristologi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membahas 5 poin penting tentang doktrin Kristologi. Yang pertama, kita memahami dulu tentang doktrin Kristologi. Kedua, kita memahami tentang pentingnya belajar doktrin Kristologi. Yang ketiga, kita belajar tentang nama-nama Yesus Kristus. Yang keempat, kita belajar tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Dan yang kelima, kita belajar tentang pentingnya keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Saya akan memulai dengan definisi daripada doktrin Kristologi ya. Kristologi itu adalah doktrin tentang Yesus Kristus, ajaran tentang Yesus Kristus. Doktrin Kristologi itu doktrin yang paling mendasar dalam iman Kristen. Dikatakan mendasar karena pada waktu seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus dipastikan dia telah mengenal siapa Yesus Kristus secara pribadi. Sehingga pada waktu kita mempelajari tentang doktrin Kristologi, itu doktrin yang paling mendasar karena merupakan inti daripada iman Kristen. Nah, saudara-saudara, pembahasan tentang doktrin Kristologi itu dilihat dalam beberapa perspektif, yakni yang pertama adalah kita sepanjang sejarah gereja sepanjang sejarah gereja, kita menemukan bahwa ada dua jawaban yang diberikan tentang pribadi Yesus Kristus. Yang pertama adalah jawaban yang salah dan jawaban yang benar tentang pribadi Yesus Kristus. Kita mulai pertama dengan jawaban-jawaban tentang Yesus Kristus atau ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus yang sesat dalam sejarah gereja. Yang pertama adalah ajaran yang disebut dengan doketisme ya. Ajaran doketisme, Kristus hanya tampak seperti manusia. Doketisme mengajar bahwa Yesus Allah sejati tetapi bukanlah manusia sejati. Berbanding terbalik dengan doketisme, ada ajaran yang disebut dengan ebionisme, yakni Kristus hanyalah manusia biasa. Jika doketisme mengajar bahwa Kristus hanya tampak seperti manusia, maka ebionisme mengajarkan bahwa Kristus hanyalah manusia biasa. Ajaran yang berikut adalah ada ajaran yang disebut dengan adopsionisme ya. Adopsionisme itu mengajar bahwa Yesus itu manusia biasa yang diadopsi menjadi anak Allah pada waktu dibaptis di Sungai Yordan. Sabellianisme adalah ajaran yang mengajar bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan pribadi yang berbeda. Mereka mengajarkan bahwa dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian lama, Bapa menyatakan dirinya. Di dalam perjanjian baru, ya, Bapa menyatakan dirinya melalui anak, ya, mengganti perannya melalui anak. Lalu dalam peristiwa lahirnya gereja pada waktu Pentakosta, maka mengganti perannya menjadi Roh Kudus. Jadi menurut Sabellianisme, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan pribadi yang berbeda, tetapi hanya satu pribadi. Lalu ada ajaran yang disebut dengan patripasianisme, yakni Bapa turut menderita dan mati di atas kayu salib. Nah, kita tahu bahwa yang menderita dan mati di kayu salib itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yakni Yesus Kristus. Sedangkan ajaran ini menyatakan bahwa Bapa turut menderita dan mati di atas kayu salib. Padahal dalam pengajaran iman Kristen, Bapa mengutus Anak dan Anak mengutus Kudus. Ya. Lalu ada ajaran yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yakni Arianisme. Kristus adalah ciptaan Bapa yang tertinggi, tidak sehakikat dengan Bapa. Arianisme itu adalah ajaran yang lahir dari seorang tokoh yang bernama Arius, ya, yang berasal dari Alexandria. Kita tahu bahwa Arianisme itu pengajarannya itu kontra dengan ajaran daripada uskup yang bernama Alexander yang dilanjutkan oleh
seorang yang bernama Athanasius ya. Arianisme mengajar bahwa Bapa yang tertinggi tidak sehakikat dengan Kristus adalah ciptaan yang tertinggi, tidak sehakikat dengan Bapa ya. Lalu ajaran yang berikut yang disebut dengan apolinarisme ya. Kristus memiliki tubuh dan jiwa manusia tanpa roh. Manusia Kristus tidak komplit ya. Lalu ada ajaran yang berikut namanya Nesoterianisme. Kristus memiliki dua pribadi, ilahi dan manusia. Maria adalah Christotokos, bukan Theotokos. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus Kristus itu bukan memiliki satu pribadi, tetapi memiliki dua pribadi, ya, pribadi ilahi dan pribadi manusia. Lalu Maria itu mengandung itu Christotokos, bukan Theotokos. Mereka menolak ajaran yang menyatakan bahwa Maria mengandung Theotokos begitu, ya. Lalu ajaran yang berikut namanya monofitisme. Kristus hanya memiliki satu natur saja, ya. Satu natur artinya satu natur atau satu hakikat. Hakikat itu ilahi atau manusia. Nah, saudara-saudara, ada juga yang disebut dengan eutykianisme, yakni natur manusia Kristus melebur ke dalam ilahi. Jadi, hakikat manusia daripada Kristus itu melebur di dalam satu hakikat yang disebut dengan hakikat ilahi. Jadi menjadi satu hakikat saja atau menjadi satu natur saja. Lalu yang disebut ajaran monotelitisme, Kristus hanya memiliki satu kehendak, ya. Padahal kita belajar doktrin Kristologi, Kristus itu sebenarnya Allah sejati, manusia sejati, dan memiliki kehendak sebagai manusia, tapi juga kehendak sebagai Allah. Tidak bertentangan. Nah, yang berikut, pada waktu kita melihat ajaran-ajaran sesat tentang Kristologi ini, sebenarnya apa pentingnya ya supaya kita bisa melihat bahwa ternyata ajaran-ajaran sesat yang ada di gereja, sejarah gereja itu mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita menemukan ajaran yang kelihatannya baru atau bertentangan dengan Kristologi, sebenarnya ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran hasil modifikasi daripada ajaran-ajaran sesat yang kemudian menampilkan wajah barunya, seperti saksi Yehova misalnya, memodifikasi ajaran daripada Arianisme, ya, tampil dalam wajah yang baru begitu, tapi berakar pada ajaran Arianisme. Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah melihat tentang ajaran yang sesat seputar Kristologi. Sekarang kita melihat tentang bagaimana pengajaran yang benar tentang Kristologi, ya. Kita dapat melihat ini dalam Regula Fidei atau pengakuan iman, ya. Ada dua pengakuan iman. Yang pertama pengakuan iman Nisea 325 dan yang kedua adalah pengakuan iman Kalsedon 451. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman Nisea 325 itu awalnya dia hanya stop di frasa "ku percaya kepada Roh Kudus". Nanti tahun 381 ya, baru ditambahkan frasa Roh Kudus keluar dari Sang Bapa melalui Sang Anak dan dilanjutkan sampai di pada kebangkitan orang mati dan kehidupan yang kekal, ya, kedatangan Kristus yang kembali sebagai Raja dan Hakim. Namun pengakuan iman Nisea 325 ini sebenarnya merupakan pengakuan yang melawat bidat Arianisme yang mengajar bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa, ya. Pengakuan iman Nisea tahun 325 ini juga merupakan pengakuan oikumene yang diterima oleh gereja di segala tempat dan di segala waktu. Lalu ada pengakuan yang namanya pengakuan iman Kalsedon, ya, tahun 451. Itu menerangkan tentang pribadi Yesus Kristus, yakni dui natur Yesus Kristus. Yesus Allah sejati dan manusia sejati, ya. Ya, Allah sejati, manusia sejati. Nah, saudara-saudara, saya langsung saja kepada nama-nama Yesus Kristus, ya. Pada waktu kita membahas tentang nama-nama Yesus Kristus, maka kita perlu batasan, ya. Pembatasan ini hanya dilakukan supaya kita tidak terlalu luas pembahasannya. Maka pembahasan ini hanya mencakup nama-nama Yesus Kristus yang berupa nama pribadi, jabatan, ya, jabatan Kristus,
anak Allah, anak manusia, dan Tuhan. Ya, kita mulai pertama. Yang pertama itu adalah nama Yesus. Nama Yesus adalah sebutan dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani Joshua atau Yehosua. Nama Yesus artinya ya juru selamat atau penyelamat. Nama Yesus ini nama pribadi. Mengapa ada nama Yunani di sini? Ini nama Yunani ya. Mengapa demikian? Padahal Yesus itu adalah orang Yahudi ya. Karena sebelum kerajaan Romawi berkuasa, ada satu kerajaan namanya Kerajaan Alexander Agung, kerajaan Yunani. Melalui programnya yang disebut dengan Helenisasi atau Helenisme, program tersebut adalah meyunanikan seluruh wilayah koloni, termasuk masa itu kerajaan Israel itu di bawah pemerintahan atau berada di bawah penjajahan daripada kerajaan Yunani. Sehingga orang Yunani ini, program Helenisme yang diprogramkan oleh Alexander Agung ini sukses ya, sukses, dan bahasa Yunani itu dipakai sebagai bahasa internasional. Sehingga pada waktu orang Romawi berkuasa, orang Romawi itu ya tetap memakai bahasa internasionalnya itu adalah bahasa Yunani. Orang-orang pada masa Yesus itu memiliki dua nama ya, nama internasional dan juga nama lokal. Jadi nama internasional daripada nama Yesus itu adalah nama internasional ya dari bahasa Yunani, sedangkan nama lokalnya adalah disebut dengan Yosua atau Yehosua. Nah, ini mirip seperti kita yang ada di NTT ya. Misalnya orang Sabo ya. Orang Sabo ini ada dua nama. Ada nama lokal, tapi juga ada nama Indonesianya. Ini mirip juga seperti cerita waktu Injil masuk Pulau Rote ya. Ada nama lokal, tetapi juga ada nama bahasa Indonesianya. Misalnya yang masuk Injil masuk Rote, lalu orang Rote yang bertobat itu ya, itu dia punya nama raja, itu nama Foembura. Nah, itu nama lokalnya. Nama baptisnya, nama bahasa Indonesianya namanya Benyamin. Ya, itu dipanggil Benyamin. Nah, saudara-saudara, jika nama Yesus itu merupakan nama pribadi, maka Kristus adalah jabatan. Nama Kristus adalah sebutan dalam bahasa Yunani, sama artinya dengan Mesias. Dalam bahasa Ibrani artinya Kristus yang diurapi. Nah, saudara mungkin tahu ya, dua pesepak bola terkenal dari Eropa yang sangat menguasai panggung dunia persepak bolaan, yaitu yang pertama adalah Cristiano Ronaldo dan yang kedua adalah Lionel Messi. Orang-orang seringkali memaki Cristiano atau memaki Messi. Orang-orang yang ada di media sosial, mereka tidak paham ya. Nama Cristiano itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani Kristus, sedangkan nama Lionel Messi itu diambil dari bahasa Ibraninya Mesias ya. Jadi pada waktu melakukan penyerangan terhadap Messi, menyebut namanya dengan makian, sebenarnya dia secara tidak langsung dia menyerang akan Cristiano. Tapi pada waktu menyerang Cristiano, dia secara tidak langsung dia tidak sadar bahwa dia sementara menyerang yang namanya Messi begitu atau Cristiano. Jadi nama-nama yang ada di sini ini nama Kristus itu merujuk kepada merupakan jabatan ya. Lalu yang berikut adalah gelar anak manusia ya, gelar anak manusia. Gelar ini bukan sekedar menunjuk kepada kemanusiaan atau hakikat kemanusiaan daripada Yesus, tapi keistimewaannya sebagai anak manusia yang turun dari sorga sebagaimana penglihatan Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel pasal 7 ayat 13 katakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepadanya yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu Yesus mengkonfirmasi penglihatan Daniel di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia yang dikonfirmasi oleh Yesus itu merujuk kepada penglihatan dari Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Lalu anak Allah. Anak Allah itu adalah hakikat sebagai Allah, ya. Anak Allah hakikatnya sama dengan hakikat Bapa. Sama seperti ilustrasi yang seringkali dipakai oleh pendeta Esra, ya. Anak monyet, nah, anak monyet apa? Monyet anaknya pasti monyet, ya. Tetapi kalau anak kuda, ya, pasti anaknya kuda, ya.
hakikatnya sama ya. Nah, kalau kita berbicara tentang anak Allah, maka hakikatnya ya sudah pasti hakikatnya sama, yakni Allah, begitu. Nah, saudara-saudara, apa perbedaan antara kita sebagai anak-anak Allah dengan Yesus Kristus anak Allah? Ya, kalau Yesus Kristus anak Allah itu anaknya yang tunggal yang kekal, sedangkan kita anak Allah hasil adopsi pada saat kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Anak tunggal di sini itu hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kita anak Allah bukan setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, tetapi kita adalah anak Allah, hasil adopsi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang berikut Tuhan. Tuhan adalah jabatan dari Yesus. Jabatannya sebagai Tuhan bermakna Yesus adalah berkuasa penuh, berotoritas penuh, dimuliakan setara dengan Allah. Filipi pasal 2 ayat 10-11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Baik, demikianlah apa yang saya bahas tentang nama-nama Yesus. Berupa yang pertama, Yesus itu nama pribadi. Lalu yang kedua, Kristus itu adalah jabatan. Yang ketiga, anak Allah, anak manusia, ya, anak manusia itu adalah gelar. Anak Allah adalah hakikat dan Tuhan itu adalah jabatan. Kita masuk kepada poin selanjutnya, itu Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Berbicara tentang Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, kita mulai dulu tentang bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Yang pertama adalah Yesus Kristus punya praeksistensi. Praeksistensi artinya sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Yesus telah ada dalam kekekalan. Ya, di Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ini ayat yang berbicara tentang praeksistensi daripada Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus setara sehakikat dengan Allah. Yohanes pasal 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pengertian bukan satu pribadi, tetapi satu dalam pengertian satu hakikat, sama hakikatnya ya, setara, sama hakikatnya antara Bapa dan Yesus itu sehakikat. Lalu yang berikut, Yesus Kristus adalah pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Yesus Kristus menerima sembah di sorga dan di bumi, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana ayatnya bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku. Perhatikan ya, Yesus menyatakan kealahan Dia itu secara implisit ya. Saudara perhatikan, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, Yesus katakan bahwa engkau hanya menyembah Allahmu, kepadanya lah engkau taat, sujud kepada Dia. Tapi pada saat Yesus menerima sembah, ya, Yesus terima. Berarti konsekuensinya adalah apakah Yesus pendusta atau Yesus Allah sejati? Dan Alkitab menyatakan, bahkan menyatakan secara jelas bahwa Yesus adalah pribadi tanpa dosa. Tiada dusta yang keluar dari dirinya, tiada dosa melekat, dosa pribadi ataupun dosa warisan, dosa perbuatan tidak ada sama sekali. Yesus suci. Jadi kesimpulannya hanya satu, Yesus adalah Allah. Dan sebagai Allah, Dia menerima sembah di surga maupun di bumi. Perhatikan ya, Wahyu pasal 5 ayat 13-14 dikatakan bahwa, dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga dan di bumi, dan di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya, ini perhatikannya. Ini bukan yang sembah Yesus, ini bukan hanya di sorga, ya, tapi juga di bumi. Bahkan seluruh makhluk itu memuji, memuliakan Dia, ya. Lalu yang berikut, karya-karya mujizat Yesus Kristus yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, mengampuni dosa, berkuasa atas alam, ya. Bukti berkuasa atas alam apa? Contohnya pada waktu Yesus menghardik angin,
yang kencang, lalu tenang, lalu apa? Yesus berjalan di atas air, Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang berikut berkuasa atas sakit penyakit, ya, demam, disembuhkan sakit, segala macam sakit penyakit itu disembuhkan, kusta, lain sebagainya, banyak sekali itu disembuhkan di dalam Alkitabnya. Lalu berkuasa atas maut, Yesus membangkitkan Lazarus, bahkan Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Lalu berkuasa atas setan-setannya, setan-setan sendiri takut dan gemetar melihat akan Yesus Kristus. Nah, bahkan setan-setan di dalam bagian Injil mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Ya, ini luar biasa ya. Setan-setan saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus anak-anak Allah yang hidup, atau Yesus bukanlah anak Allah, atau mereka menuduh bahwa Yesus bukan anak Allah, mereka itu lebih kesetanan daripada setan sebenarnya. Karena setan saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau kamu tidak mengakui, kamu lebih setan dari setan lagi ya. Saudara-saudara. Yang berikut, Yesus Kristus Maha Kuasa, Maha Hadir, Suci, Maha Kuasa, ya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maha Hadir, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Suci, tanpa dosa, ya. Dan karena Yesus itu Allah, ya, itu berbicara tentang kealahan Yesus, ya. Sekarang kita masuk di dalam bukti-bukti bahwa Yesus Kristus itu manusia. Yesus Kristus berada dalam rahim Bunda Maria, ya, ya. Lalu Yesus Kristus lahir ke dunia. Yesus Kristus hidup dalam tradisi orang Yahudi. Hidup dalam tradisi orang Yahudi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus itu disunat umur 8 hari, ya. Lalu dia juga mengajar itu pada waktu usia 30 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di mana usia Tuhan Yesus dari usia 13 sampai usia yang ke-29, kenapa tidak dicantumkan, ya? Orang-orang Yahudi seringkali mencantumkan umur-umur yang penting, ya. Karena 12 itu berkaitan dengan anak Taurat. Tetapi umur yang ke-30 itu menunjukkan eksistensi Yesus pada waktu dia mengajar dalam tradisi orang Yahudi. Jadi pada waktu orang menuduh bilang begini, kenapa Yesus disunat? Kenapa Yesus waktu berkarya dia tidak makan babi? Kenapa Yesus berdoa dengan sujud? Kenapa Yesus mati di kafani? Lalu mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah berasal dari agama lain, begitu. Berasal dari agama dia. Saya mau katakan bahwa itu korslet. Karena apa? Yesus itu hidup dalam tradisi orang Yahudi, ya. Sehingga sebagai Yesus Kristus yang adalah hakikatnya manusia, dia pasti dan hidup di dalam tradisi itu. Lalu yang berikut, Yesus Kristus lapar, haus, sedih, sukacita, marah, menangis, mengalami kematian. Lapar waktu puasa 40 hari, 40 malam. Haus waktu, ya, pikul salib, ya. Sedih waktu Lazarus mati. Sukacita, ya. Sukacita. Marah. Marah waktu apa, saudara-saudara? Pada waktu orang-orang pada zaman Yesus Kristus itu berjualan di halaman bait Allah, ya. Jadi sebenarnya marah itu harus diklasifikasikan dalam 2 jenis. Marah yang tidak berkenan kepada Allah dan marah yang berkenan kepada Allah. Marah yang berkenan kepada Allah apa? Marah suci. Nah, marah suci. Marah suci itu artinya apa? Marah terhadap dosa. Bukan marah-marah yang tanpa jelas, ya. Marah-marah yang tidak ada jelas. Ini marah yang digerakkan oleh kesucian. Marah karena hal yang tidak berkenan, marah kepada ajaran sesat, marah yang digerakkan oleh kesucian, begitu, ya. Itu namanya marah yang berkenan. Jadi Yesus itu dia marah, tapi bukan marah yang buat-buat, tapi marah karena orang melakukan hal yang mencederai, melanggar akan kekudusan Allah dengan cara berjualan di bait Allah. Menangis dan mengalami kematian. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya kita belajar tentang kemanusiaan, kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus? Kita harus menemukan prinsip yang menjadi pegangan kita, ya. Belajar dui natur Yesus Kristus, ya. Pada waktu kita belajar dui natur Yesus Kristus, maka kita jangan memakai ayat-ayat yang berbicara tentang keilahian untuk membuktikan bahwa ia bukan manusia. Tahu, memakai ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan untuk menunjukkan bahwa ia bukan Allah.
Jadi waktu kita belajar tentang duinatur Yesus Kristus, jangan memakai ayat-ayat yang hanya berbicara tentang kealahan, lalu menolak ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan. Atau sebaliknya hanya memakai ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan seperti Yesus lapar, Yesus sedih, lalu menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Yang prinsip yang harus kita pegang adalah kita terima ayat yang berbicara tentang kealahan, tapi juga kita terima ayat yang berbicara tentang kemanusiaan. Maka itulah yang dinamakan dengan duinatur kristologi, duinatur dari Yesus Kristus. Allah sejati dan manusia sejati. Mengapa demikian? Karena orang-orang dari kelompok-kelompok tertentu seringkali menuduh kekristenan bahwa menyembah Yesus bukan Allah hanya dengan memakai ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Sedangkan ajaran-ajaran sesat yang muncul dalam sejarah gereja ada juga yang memakai ayat-ayat yang hanya berbicara tentang kealahan dan menolak ayat-ayat yang berbicara tentang kemanusiaan. Ya, itu pentingnya. Yang berikut, pentingnya keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa pentingnya keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus itu berkaitan erat dengan misi penyelamatan. Ya, dalam misi penyelamatan, saudara-saudara, kita semua ini adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, kita semua orang berdosa. Nah, syarat untuk pengampunan dosa itu ada dua, ya, saudara. Yang pertama itu harus melalui kematian, dan yang kedua harus manusia yang suci. Nah, perhatikan ya, di sorga ada Allah yang suci, ya, tapi dia tidak mengalami yang namanya kematian. Sedangkan di bumi ada manusia yang bisa mati, tapi sayang semua manusia berdosa. Jadi perhatikan, manusia itu bisa mati, ya, tapi seluruh manusia adalah orang berdosa. Di sorga Allah hakikatnya tidak bisa mati, tapi Allah itu suci. Bagaimana supaya kriteria tersebut itu bisa dipenuhi? Yang memenuhi kriteria tersebut bukan manusia, tetapi datang dari pihak Allah sendiri. Bapa mengutus akan Yesus Kristus datang ke dunia, mengambil hakikat tambahan sebagai manusia. Jadi, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah memenuhi kedua syarat tersebut hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga, melalui Yesus Kristuslah, ya, Allah menyediakan jalan keselamatan satu-satunya. Setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat memperoleh akan keselamatan. Baik. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan diskusi yang nanti akan dijawab, ya. Masing-masing saya bagi dalam 5 kelompok. Biarlah melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita boleh berpikir secara logis untuk menggemuli iman kita dengan berlandaskan kepada kitab suci. Selamat berdiskusi, nanti langsung saja kita akan diskusi. Aturannya adalah masing-masing kelompok itu presentasi, lalu akan ada silang pendapat untuk kita menemukan jawaban yang logis dan harus deduksi, ya, bukan induksi, ya. Kita mulai dengan kelompok 1, ya. Baik. Pertama yang ada, perhatikan aturan kita dalam diskusi. Yang pertama adalah kelompok akan diskusi menyampaikan presentasinya masing-masing kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pada waktu kelompok presentasi kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu harus mendengar dengan baik. Lalu kan ada yang namanya silang pendapat. Silang pendapat yang dimaksud sini adalah kelompok 1 akan diberikan pertanyaan oleh kelompok 2 sampai kelompok 5. Sehingga kelompok 1 memiliki tugas untuk mempertahankan jawaban dia, ya, supaya diskusi kita itu lebih hidup. Teman-teman semua, kelompok 1 kita berikan tepukan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 akan maju ke depan, silakan. Maju rame-rame. Nanti itu kita sepertinya dia hanya dijadikan sendiri, ya.
Jadi rame-rame. Mama juga kelompok satu kok mama. Mama maju juga. Rame-rame mempertanggungjawabkan. Baik, tugas kelompok 2 sampai kelompok 5, perhatikan, perhatikan apa yang jadi pertanyaannya itu diperhatikan, ya, lalu nanti dijawab pertanyaan itu. Ya, kita kembali ke pertanyaannya. Silakan. Baik, silakan kelompok 2 dan kelompok 2 sampai kelompok 5 itu. Apakah jawaban dia sudah sesuai pertanyaan atau tidak pas atau memberikan sanggahan, silakan. Mulai dari kelompok 2, kemudian tidak perlu bertele-tele, jangan panjang-panjang, langsung. Silakan. Silakan. Tadi disebutkan dengan jadi 30 dari dia mana jadi tapi dia harus orang bisa karena dia karena mereka bisa karena itu bisa dia mereka apa tapi katanya soal gitu bagaimana jawab. Baik, saya mempertajam ya. Yang disebut oleh saudara tadi, kalau hanya merujuk kepada mujizat, maka tokoh-tokoh dalam perjanjian lama seperti Musa dan Elia juga menunjukkan mujizatnya. Nah, apakah kealahan Yesus itu hanya dinilai daripada mujizat itu atau bagaimana sehingga dia lebih berbeda ya dari nabi-nabi dalam perjanjian lama? Silakan. Baik, silakan. Jadi yang melakukan mujizat itu salah satu tandanya yang paling penting adalah melakukan nasional. Tapi itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu. Tapi juga sebenarnya ada banyak ayat yang memang tidak eksklusif di Indonesia. Seperti tadi ada sifat bahwa apa tersebut. Dan itu adalah ayat yang memang tidak menyebut bahwa dia adalah langsung, dia adalah Allah. Nah, Bapa itu kan hakikatnya hakikat Allah. Aku Yesus pasti kalau bilang seperti dia. Tapi yang terpenting adalah Yesus memang sebenarnya memang kalau ini punya yang itu saya kita memang pengakuan iman kita ya walaupun tidak secara eksklusif dengan dia adalah konsulat tapi pengakuan kita pengakuan iman kita itulah yang membuat kita ya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Apa harus kita kita jadi tadi pertanyaannya dan jadi sudah saya pertama usia dan semua sekali sampai kemana yang mereka istilakan tentang bisnis. Berkat tambahan, Mak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Dari kompleks itu sudah menerangkan penciptaan. Itu selain manusia kita
kita percaya bahwa itulah Allah. Ketika dunia diciptakan, siapa bisa ciptakan lagi dunia? Ketika kejadian 1, 2 itu menciptakan alam ini dan juga manusia, ya itulah sebagai manusia kita mengakui bahwa dialah Allah yang harus kita sembah. Terus di dalam Yohanes dalam dia ada Abraham sebelum Abraham ada Isa. Manusia diciptakan Isa ada salah satu Abraham di dalam kejadian bahwa Islam ada di juga di dalam kejadian itu juga Allah tidak ada yang bisa mengatakan. Nah, iblis sudah melakukan hal yang terus ada yang tidak baik, hal yang tidak berenak. Melakukan sesuatu yang di luar daripada yang Baik, terima kasih. Baik, ada keberatan? Baik, berarti dari yang disampaikan oleh kelompok satu ini, kita harus melihat pada waktu kita diserang dengan pertanyaan seperti ini, maka kita harus merujuk pernyataan Alkitab secara eksplisit dan maupun implisit. Memang secara eksplisit yaitu tidak menyatakan secara langsung bahwa dia adalah Allah. Namun secara implisit, Yesus itu menerima sembah. Sedangkan di dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4, Markus pasal 4, Yesus berkata bahwa kita harus menyembah Allah. Pada satu pihak, Yesus menerima sembah. Maka konsekuensi logisnya hanya dua. Yesus itu nabi palsu atau dia adalah Allah. Dan orang yang bertanya seperti ini dari yang bukan iman kita, tidak mungkin dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah nabi palsu. Kesimpulan logisnya hanya satu, Yesus itu adalah Allah. Jadi terima kasih untuk kelompok satu, kita berikan aplaus. Baik, kelompok yang kedua, ya, kelompok satu, kelompok 3 sampai kelompok 5 siap untuk pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, langsung maju sudah. Langsung maju. Baik. Baik, kami dari kelompok 2 dari pertanyaan pokok tradisi mengatakan sebenarnya kami dalam dan pada saat yang sama dan relasi atau definisi yang sama. Tidak penjelasan bagaimana dengan Yesus kontribusi di Yesus adalah Allah dan manusia dalam sifat waktu dan durasi atau definisi yang bersamaan dan menjawab dalam definisi. Baik, jawabannya tidak dinilai itu dalam waktu yang sama Yesus telah menjadi dan manusia. Nampak definisi itu ada definisi Allah bukan manusia atau Allah. Jadi dia tidak mengenal kota itu karena katanya terusur. Mereka tahu. Itu ini pernyataan saya adalah manusia dan bukan manusia. Itu kan ini dua pernyataan saya manusia itu pernyataan di dalam. Nah, tapi ini saya adalah ini mahasiswa dan saya adalah
dan mudah. Kita tidak ini bertemu karena dan mudah dan mahasiswa itu adalah pendataan yang jadi memiliki definisi yang berbeda. Jadi tidak bukan definisi yang sama. Ya mungkin kita jangan bisa terkait. Terima kasih. Baik. Tambahan. Baik, ada yang tidak setuju dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 2, kelompok yang lain setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, berikan sanggahan. Silakan. Ada? Kalau semua setuju, kelompok yang kedua ini serang balik kelompok yang berikan pernyataan mengapa tidak setuju. Harus memberikan, kalau setuju mengapa, alasannya setuju. Ini kelompok yang ini silakan mainkan waktunya dengan cara menanyakan balik kepada mereka mengapa kalian setuju, apa dasar, sehingga memantik yang namanya diskusi. Ya, jadi itu penjelasan dari kamu. Jadi kalau ini tidak setuju mungkin bisa memberikan ini. Kalau setuju selalu memberikan argumentasi, kalau tidak setuju selalu memberikan argumentasi, tapi iya. Silakan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Baik, silakan. Jadi tadi jelas terkait itu tadi melawan institusi itu sudah dijawab tidak. Tapi ada juga bilang bahwa apa namanya tidak dalam definisi yang sama ya tadi bilang gitu. Gitu tadi ini Yesus soal Ya, ada. Ya, bersolat. jawabannya karena jalannya di situ tidak dibatasi oleh uang. Jadi dia tuh pada saat dia ya, pertanyaannya apakah pada saat Yesus itu disalib dia itu Allah, tetap Allah? Nah, ini kealahan Yesus itu tidak dibatasi oleh ruang, dan sekalipun dia di atas salib dia itu tetap Allah. Jadi ini pada saat dia mati juga dia itu tetap Allah. Jadi kealahan dia itu tidak terbatas. Oke, pertanyaan apa? Bersolat. Apakah Allah bisa mati? Allah itu tidak bisa mati. Nah, lalu kenapa Yesus itu mati? Karena dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi sekalipun dia mati dalam keadaan manusia, itu kita tidak ini bisa salah juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati. Maksudnya ada kata Tuhan di situ mati. Karena dia itu kan hanya satu pribadi yang memiliki dua natur. Dua natur ini tidak bisa dipisahkan begitu. Tidak bisa dipisahkan. Jadi sekalipun dia mati, dia itu tetap disebut sebagai Tuhan Yesus mati. Jadi pernyataan Tuhan Yesus mati itu tidak menyesatkan karena kealahan atau ketuhanan dia itu tetap melekat sekalipun dia itu mati. Dia itu tetap Allah sekalipun dia itu mati di kayu salib. Seperti itu. Ya, supaya Maka coba untuk diberikan penjelasan tentang pernyataan tidak dapat benar dan salah pada yang bersih.
dan relasi definisi yang sama dalam kaitannya dengan dua natur Yesus, Allah dan manusia. Tadi sedang sempat menyampaikan itu ya, mudah untuk ditangkap. Tadi yang bilang mahasiswa apa tuh, itu diberikan penjelasan. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan. Mungkin penjelasan ini Yesus Kristus itu memiliki dua hakikat. Jadi, dia memiliki dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Allah di dalam membuat tradisi, dia alam dan bukan Allah. Kita pernyataan di dalam karena definisi waktu yang sama. Ini adalah waktu yang sama Yesus Kristus Allah dan bukan Allah kan itu mana? Tetapi kalau misalnya ini dalam waktu yang sama, tapi ini berbeda kepada misalnya menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, itu ini berbeda kepada pengertian tersendiri bahwa Yesus adalah Allah. Kalau menyatakan bahwa Yesus adalah manusia, itu kan berbeda kepada pengertian sebagai manusia. Kita beri penjelasan seperti ini. Kita itu memiliki dua hakikat, maka pada saat ini prinsip gimana? Misalnya Yesus adalah manusia, jadi itu berarti kepada dia sebagai manusia. Dan kalau misalnya kita diri itu kelompok yang tinggi kelompok yang baik kelompok yang ketiga Sopan ada Adi Jacknya, silakan. Silakan, Opa. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga saya baca ya. Yesus Kristus disunat, sholat, doa dengan cara bersujud, tidak makan babi, dikafani saat tinggal. Tapi kenapa orang Kristen tidak meneladani? Baik. Dekat pertanyaan tadi. Baik. Yang pertama adalah pertanyaan Yesus Kristus disunat. Yesus disunat untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu pada hari ke-8 setelah kelahiran orang Israel. Yesus disunat menunjukkan ketaatan dan menanggapi sebagai orang Yahudi. Yang kedua, tanggapan terhadap sholat. Sholat dalam agama Islam menunjukkan komunikasi dengan Allah, memohon petunjuk, ampunan, dan rahmat untuk meningkatkan kualitas diri. Tanggapan yang ketiga, doa dengan cara bersujud. Menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran atau kelemburan diri di hadapan Allah. Dengan bersujud, seseorang mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah dan ketergantungan manusia terhadap Allah. Tanggapan tidak makan babi. Dalam agama Islam tidak makan babi yaitu perintah Allah yang tercantum dalam
Al-Quran. Babi adalah hewan yang najis dan tidak halal bagi orang Muslim, menjaga kesehatan dan kesucian agama Muslim. Yang berikut dikafani saat meninggal. Menghormati jenazah dan memuliakan jenazah pada orang Muslim yang meninggal. Kain kafan adalah kain putih untuk membungkus jenazah. Terus yang ke-6, orang Kristen tidak meladeni Yesus Kristus tidaklah tepat karena orang Kristen percaya bahwa Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dari dosa dan kematian. Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kita melayani Yesus Kristus mencakup aspek kepercayaan, kasih dan pengertian kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik. Ada tanggapan terhadap jawaban daripada kelompok keempat, ketiga, keempat. Kalau menurut saya baik lagi pertanyaannya apa dan jawabnya apa. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus Kristus disunat, doa dengan cara bersujud kembali, dikafani saat meninggal, dan mengapa orang Kristen tidak sunat, sholat, ya doa dan cara bersujud tidak menambah. Yang diberikan kelompok penjelasan dalam perspektif Islam. Ya, ini tidak sih. Tapi ini pertanyaan yang secara umum dari orang-orang yang ada. Mengapa gitu? Mengapa tidak ikut? Mengapa Yesus disunat? Bapak saja. Ini saya hanya polisi lalu lintas diskusi. Tapi yang nanti saya lalu lintasnya. Kenapa bos keluarga? Terus apa lagi? Kenapa bos tidak dengan mana? Kenapa ini bukan yang cara tersudut sesuatu? Itu kan yang tidak ada Yesus. Ya, betul sekali. Nah, harus dijawab mengapa. Baik. Yang pertama, Yesus menghadapi hukum Taurat. Ya, itu pada perjanjian yang lama. Kemudian Yesus Kristus dianggap telah menghadapi hukum Taurat termasuk kewajiban sunat. Jadi perjanjian lama itu dalam Lukas dan Markus. Ya. Dalam Lukas dan Markus. Kemudian yang kedua, orang Kristen percaya bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah yang paling penting, bukan tindakan fisik seperti sunat, itu sunat. Kemudian di dalam yang baru, sunat tidak lagi dianggap sebagai kewajiban bagi orang. Kemudian di dalam Galatia ayat 2-4 dari ajaran Paulus menulis bahwa sunat tidak lagi diperlukan orang Kristen karena jika mereka disunat maka mereka telah terpisah dari Kristus. Itu di Galatia 5 ayat 2-4. Jadi orang Kristen tidak perlu disunat. Kemudian dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12, Paulus juga menulis bahwa orang Kristen telah disunat secara rohani melalui baptisan, bukan secara fisik. Tapi dibaptis itu semacam disunat dengan sunat. Itu di Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Kemudian orang Kristen, dari sisi orang Kristen tidak makan babi, itu yang pertama bahwa dalam iman 11
Ayat 7, demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kuku bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Harap bagimu itu ya di imamat di dalam di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 11. Kan yang itulah yang menajiskan orang. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru makanan tidak lagi menjadi untuk menentukan kesucian seseorang dari Matius ini. Jadi orang Kristen mengatakan itu sebenarnya dasarnya dari Matius ini, ya, dari Matius ini bahwa bukan hanya masuk dan keluar dari itu, tetapi masuk. Ya. Jadi dalam begitu ayatnya. Pokoknya intinya itu di perjanjian baru. Jadi yang najis dan apa yang dilarang, ya, yang masuk dan keluar itu tidak lagi dipersoalkan, ya, termasuk pakai balik. Bukan itu jawaban kita. Baik, jawaban yang dari sampaikan Opa yang lebih mendekati apa yang diberikan oleh pertanyaan tadi. Ya, ada tanggapan lagi? Terima kasih. Ada? Ya silakan. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 4 mau menanggapi. Kelompok 3 silakan. Bagaimana dengan orang Kristen ya? Iya. Di dalam ayat Alkitab tadi bahwa Ya, mau tamu. Oh iya, ada yang kelompok mau menjawab untuk menjawab. Ya silakan kelompok kedua. Kelompok kedua. Menurut saya ini kenapa sudah dibaptis tapi harus disunat? Ini kenapa sudah bagaimana dia orang yang sudah lalu dibaptis? Nah, ini kalau baptisan ini sunat itu dalam perjanjian lama, kalau baptisan dalam perjanjian lama itu kan ini dilakukan dengan cara disunat. Nah, sebenarnya baptisan itu adalah sunat itu adalah cara dibaptis. Nah, sekarang dalam perjanjian baru cara dibaptis sudah berbeda. Cara dibaptis itu bisa diselam atau bisa dicicik. Nah, ini kalau di perjanjian lama itu cara dibaptisnya itu adalah disunat. Jadi kalau seseorang orang Kristen sekalipun dia disunat lalu dia dibaptis itu tidak masalah karena ini cara disunat itu tidak berlaku lagi, itu tidak lagi diberlaku sebagai cara untuk dibaptis. Jadi sekalipun dia ini disunat, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia itu dibaptis karena cara dibaptis itu bukan lagi disunat. Nah, jadi itu cara yang sudah berubah.
Nah, sebagai contoh misalnya ini apa ya? Ini sesuatu yang merujuk kepada hal yang sama tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Ini misalnya seperti apa ya? Pokoknya itu sih. Itu. Baik. Tidak tidak ada terima kasih. Jadi itu jawaban dari saya. Terima kasih. Berhubung kita waktunya, saya untuk mencoba untuk mensingkatkan waktu ini ya. Ya, Opa dengan Adik Jacqueline boleh duduk kembali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok sujud. Ya, Bapak Mama semua, saya membantu untuk memberikan jawaban, khususnya menyangkut dengan pertanyaan nomor 3 ini. Mengapa Yesus disunat, sholat, doa dengan cara bersujud, makan babi? Saat ini kenapa Kristen tidak melakukan? Nah, kita berbicara tentang hukum Taurat, ya. Hukum Taurat. Hukum Taurat ini ada yang pertama itu dengan hukum moral, ya. Hukum moral itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Ini 10 hukum ya. Tapi disebut dengan hukum kalau orang yang berkata bersih Taurat itu pasti dihukum karena negara itu Israel pada masa perjanjian lama itu mengandung sistem yang disebut dengan teokrasi ya. Undang-undangnya diberikan oleh Tuhan Allah. Tapi ada hukum yang jenis yang ketiga namanya hukum upacara ya. Upacara seremonial ya. Seremonial seperti apa saja. Sunat ya, makan babi, bukan hanya babi, unta juga tidak boleh. Di Imamat pasal 11 itu. Kelinci juga tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kami tidak makan kelinci saja dia hantam. Unta, ada juga yang kencing ya. Itu dia hantam. Ya, jadi kita harus melihat bahwa ketika Yesus Kristus mati di kayu salib itu, yang hukum yang hukum seremonial itu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Hukum upacara itu otomatis seperti sehingga orang Kristen boleh sunat tidak boleh. Tapi saya sunat bukan untuk kepada Taurat Yahudi. Saya sunat alasan kesehatan, beda ya. Alasan kesehatan beda. Beda halnya saya untuk menurut agama Yahudi. Lalu ketika Yesus mati di kayu salib, maka ini hukum upacara ini otomatis dihapus. Jadi kita bisa makan daging babi, ya. Kita bisa makan daging kelinci. Sama seperti yang Bapak omong, bukan siapa yang masuk tetapi apa yang keluar. Lagi pula Bapak Mama semua. Nah, bagi saya daging yang paling fresh adalah daging babi. Apalagi CI, ya, itu paling enak. CI paling enak, ya. Nanti kita agak belah. Dia mengatakan bahwa seolah-olah kita mencari pembenaran. Padahal hukum Taurat itu tidak dihilangkan. Yesus datang untuk menggenapi. Berarti hukum Taurat itu tetap ada. Entah berlaku nanti tapi tetap ada. Jadi kalau kita mengambil Matius 15 ayat 11 tadi tentang dia masuk yang keluar dengan bisa masuk apa yang tadi mencari kebenaran ini hal memang sudah jelas di lama ini sudah itu berapa tapi sementara tadi tidak boleh makan tidak haram makan babi hutan. Nah kita nanti kebenarannya ini kita babi pilihan langsung saja. Baik, langsung. Tadi dijelaskan bahwa ada tiga jenis ya Bapak.
hukum Taurat. Ada yang disebut hukum moral. Ya. Yang kedua hukum sipil, demokrasi pada zaman Musa itu Allah yang langsung memberikan hukumnya. Yang ketiga itu disebut dengan hukum upacara. Di dalam adalah makan, minum, cara berdoa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita berbicara tentang hukum Taurat ini ada satu prinsip yang harus kita ingat baik-baik tentang aturan. Yakni hukum Taurat itu kalau salah satu tidak dapat 9, ya, tapi salah satu itu benar salah semua. Bahwa dia tidak makan babi, tapi makan kelinci, makan onta, ya, apalagi kincingnya. Nah, itu kan kalau Imam pasal 11. Jadi dia tak atau pada segi kelinci dia makan, onta dimakan, ya, binatang yang dilarang Imam pasal 11 itu bukan hanya babi, tapi ada rentetan-rentetan banyak yang dilarang itu. Sehingga kita punya alasan ini Kristus ayat yang ke-15 ini dengan matinya Kristus ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang dibatalkan di sini adalah bukan hukum moral, ya, tetapi yang dibatalkan di sini adalah hukum seremonial. Ya, hukum moral itu adalah alat indikator yang menunjukkan bahwa kita kepada Tuhan melalui mentaati aturan-aturannya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ya, Bapak? Pada hukum Taurat kan Musa mendapat jawaban. Nah, ini yang menjadi persoalan, seolah-olah manusia ini menciptakan 3 unsur hukum itu, padahal awal-awal tidak pernah ada bahwa ini hukum seremonial, ini hukum Kristus, dan itu hukum ini. Dan hal ini sehingga ketiga itu seolah bahwa kita diizinkan oleh makan selain unta dan lain sebagainya tadi, kelinci dan lain sebagainya, kuku belah tadi. Nah, di mana yang menyatakan bahwa 3 hukum ini yang kita sebut tadi di dalam Alkitab kita, atau memang itu ini apakah itu terjelma dalam ajaran Calvinis? Ya, saya jawab. Itu bukan kelas dari ini ya doktrin Calvinis, tapi memang itu di dalam Taurat. Makanya kalau kita ini waktunya kurang ya, tapi nanti saya besar bahwa pada waktu Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 itu 10 hukum tadi diberikan kepada Musa dikategorikan sebagai hukum moral. Karena mengatur 2 relasi, yakni relasi vertikal dan relasi horizontal, ya, antara atau sisi dan sisi sesama orang Arab itu mengikuti kalimat yang disebut dengan habun min Allah, habun min nahas, ya, kasih terhadap dan terhadap sesama. Sedangkan yang disebut dengan hukum sipil itu karena sifat-sifat atau aturan-aturan yang ada. Contohnya, kalau ada perempuan yang kedapatan berzina, ya, seperti yang kisah perempuan yang berzina di kitab Yohanes tadi, itu menurut hukum Taurat harus dirajam pakai batu. Nah, itu rajam pakai batu. Itu namanya hukum sipil. Karena yang berlaku pada waktu itu adalah orang yang berzina itu dilempar mati. Itu hukum sipil. Tapi hukum upacara juga diberikan untuk memperhatikan orang-orang itu dalam beribadah, dalam seremonial, dalam upacara. Contohnya sunah usia 8 hari, tidak boleh makan babi. Itu tuh semua masuk di kategori hukum seremonial. Ya. Jadi itu bukan satu ciptaan daripada doktrin Calvinis, ya. Tapi itu merupakan murni pembagian daripada kitab suci sendiri, ya. Oke, yang berikut kita
dibatasi waktu jadi kelompok yang ke berapa? Ya, silakan ya. Baik. Baik, tepukan dulu untuk pada ya, yang berikut tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan. Baca deh. Jawab. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kristologi kontekstual yang diimplementasikan ke dalam kebudayaan? Setuju ke Anda? Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab tidak setuju karena kebudayaan bersifat turun-temurun, sedangkan visi penyelamatan Allah terhadap manusia harus melampaui batas kebudayaan dari masing-masing negara atau daerah, agar visi penyelamatan benar-benar murni dan tidak sekedar menjadi cerita dongeng atau cerita turun-temurun. Jadi Tuhan Yesus bukan saja tokoh sejarah yang hadir 2000 tahun yang lalu, namun Ia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan terhadap jawaban Bapak? Mereka tidak setuju kalau kristologi itu bilang kristologi kontekstual yang diimplementasikan dalam kebudayaan. Mereka tidak setuju. Alasannya adalah apa? Visi penyelamatan Allah tidak terbatas, melampaui batas kebudayaan dan negara masing-masing. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan ini, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum logika atau belum? Di mana letak kesesuaiannya dan terdapat ketidaksesuaian? Silakan berikan tanggapan. Ya? Ya? Ada? Silakan, Opa. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pendapat saya tidak semua budaya itu masuk dalam kontekstual ajaran Kristen. Ada budaya-budaya yang bahkan bertentangan, misalnya budaya mengarah ke kerelaan berhala. Itu tidak bisa kita masuk dalam konteks untuk ya Kristen itu melampaui batas dimensi apapun, ya. Tetapi di dalam negara tadi apakah kontekstual yang diimplementasikan dalam kebudayaan? Saya rasa tidak semua. Tapi dalam kebudayaan yang kita anut itu ada hal-hal juga yang berbau mistik, tidak saja berbau rohani. Ada yang berbau rohani, ada yang berbau mistik. Jadi kalau saya tidak menyetujui secara dengan alasan bahwa Tuhan melampaui segala batas maupun dimensi. Terima kasih. Baik. Silakan ditanggapi kelompok yang keempat. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin di konsep yang kami pahami terhadap pertanyaan ini adalah kristologi kontekstual yang diimplementasikan dalam kebudayaan. Artinya secara teori dalam pelaksanaannya, kalau kita mengikuti semua budaya yang ada di dunia, maka tambah kacau. Sehingga visi penyelamatan Allah itu adalah jiwa manusia. Jiwa itu yang menjadi visi utama. Sehingga kalau kita harus terpengaruh dengan tradisi masing-masing daerah, daya masing-masing daerah, maka kita akan menggabungkan visi itu. Mungkin itu pemahaman kami terhadap pertanyaan ini. Baik, silakan. Di dalam konteks kristologis dalam pemahaman kebudayaan ini, kita lihat dalam budaya pendeta itu memakai pakaian adat awalnya. Setelah diproses bahwa pendeta dikami bukan dengan pakaian adat, sekarang tidak kembali kepada Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa tidak semua oleh manusia. Itu harus diseleksi dalam arti. Kalau tidak diseleksi,
Ini berjalan terus. Tadi pendeta tidak pakai toga, dalam bulan budaya mereka pakai pakaian adat. Setelah diprotes terhadap sinode, itu terjadilah perubahan bahwa mereka tetap memakai toga, yang majelis memakai mungkin itu. Makanya jawaban kami pertama itu kami bilang tidak setuju. Jawaban tidak setuju itu penjelasannya kan bisa dari versi-versi masing-masing. Tapi kalau dasar jawaban kami tidak setuju, itu menunjukkan bahwa kami konsisten dengan jawaban kami. Bahwa kami tidak setuju kalau intervensi budaya masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan. Visi penyelamatan Allah itu tidak boleh dikaburkan oleh kebiasaan dari masing-masing daerah. Mungkin. Silakan dari kelompok 1 dari Bapak. Ya, tadi tidak setuju ya kontekstual teologi dalam kebudayaan. Bagaimana cara menjelaskan Yesus orang-orang yang di pedalaman yang tidak mengenal teologi, yang mereka tahu hanya tradisi budaya yang itu. Nah, menjelaskan ini ke orang-orang seperti itu. Lalu kita tidak mengkontekstualisasi histologi kontekstual ke dalam budaya. Bagaimana pendekatan kita kepada orang-orang seperti itu? Terima kasih. Silakan Bapak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di pedalaman yang tidak ada teknologi dan mereka hidup dalam tradisinya. Bagaimana caranya? Kalau jawab pertanyaannya itu seperti apa? Kita menganggap bahwa ini baru. Itu berarti memang jawabannya agak sulit untuk kita jelaskan secara pengetahuan. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini adalah firman itu sudah disuarakan bahkan ke dalam berbagai bahasa. Tetapi poin utamanya adalah tentang keselamatan. Sedang misalnya sebutan Yesus lah, kan orang di kampung itu Yesus yang manis, mungkin untuk mereka lebih sebutan Yesus. Jadi kan budaya yang masuk ke sini. Mungkin yang beta maksud begini, jangan sampai budaya dalam pengertian kebiasaan, ini bukan masalah bahasa, kalau bahasa lain lagi. Bahasa kan harus menjelaskan tentang siapa itu Tuhan, harus masuk ke dalam posisi itu. Tapi tentang kebiasaan atau tradisi itu yang kami tidak setuju. Mungkin langsung bantu saja. Baik, saya langsung lewat kemana-mana. Baik, saya langsung menjembatkannya. Nah, baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sudah, silakan dulu ya. Ya, saya langsung menjembatani saja waktu kita singkat ya. Bahwa kekristenan itu tidak anti terhadap kebudayaan sepanjang kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip firman Allah. Itu juga yang ada pada posisi para reformator seperti John Calvin, Martin Luther, dan Zwingli ya. Jadi kebudayaan itu difilter dengan kitab suci. Artinya firman Allah menerangi budaya gitu. Yang dimaksud dengan tidak setuju oleh Bapak dan dari kelompok 4 itu apabila ada kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang mengaburkan Injil. Contohnya adalah Yesus disebut sebagai kontekstual daripada anak domba Allah menjadi anak buaya Allah gitu. Gitu. Atau anak kuda Allah. Padahal itu bukan berbicara sebatas kontekstual, tetapi ada makna tipologi, teologis. Jadi itu yang harus dihindari ya. Lalu penggunaan bahasa, saya pikir Middelkoop memberikan contoh bagaimana memberitakan Injil kepada orang Timor dan menciptakan nyanyian dalam bahasa Timor yang disebut dengan Signino Unu Mamuni. Ya itu adalah contohnya. Oke, jadi pada prinsipnya firman Allah itu yang harus menjadi filter bagi budaya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya untuk kelompok 5. Silakan maju untuk berikan pertanyaan. Kelompok 4 berikan senggahan.
Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 5. Apakah Yesus Kristus yang diberitakan dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih yang diberitakan dalam Al-Quran? Jawaban dari kelompok kami tidak sama. Kami menyajikan beberapa bimbingan. Yang pertama, Yesus itu lahir dari perawan Maria di Bethlehem, sedangkan Isa Al-Masih dalam Al-Quran lahir dari ibu bernama Maria. Dan yang kedua, Yesus Kristus lahir sudah dinubuatkan. Dan yang ketiga, Yesus mati di kayu salib, lalu Yesus bisa membuat mujizat. Yesus lahir abad 1 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, Yesus percaya sebagai juru selamat. Sedangkan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, tidak disalibkan tetapi diserupakan. Tidak bisa membuat mujizat, dan Isa Al-Masih dalam Al-Quran lahir kurang lebih 700 Masehi, dan Isa Al-Masih tidak dipercaya oleh orang Islam. Itu jawaban dari kami. Baik, mereka tidak setuju dengan alasan-alasan. Setujukah Bapak Ibu yang dari kelompok 1 sampai 4 dengan jawaban yang disampaikan? Setuju? Setuju kok? Tidak. Coba ulang. Jadi jawaban kami, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih tidak sama. Karena Yesus Kristus itu lahir dari perawan Maria, yaitu Maria ini adalah dalam silsilah Perjanjian Baru. Tetapi kalau Maryam itu berarti zamannya berbeda. Terus kelahiran Yesus itu dinubuatkan, tetapi Isa Al-Masih itu tidak. Setelah itu Yesus mati di kayu salib, tetapi Isa Al-Masih tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Yesus Kristus bisa membuat mujizat, tetapi Isa Al-Masih itu tidak ada cerita di Al-Quran dia bisa membuat mujizat. Terus Yesus Kristus itu lahir pada abad pertama, dan Isa Al-Masih itu lahir sekitar abad 7. Yesus Kristus itu dipercaya sebagai juru selamat, tetapi Isa Al-Masih itu tidak dipercaya oleh orang Muslim. Seperti itu. Kita menambahkan sebenarnya. Yang pertama bahwa Yesus Kristus itu tidak betul tadi lahir dari seorang perawan Maria, kemudian dia punya misi menembus dosa manusia. Sedangkan Isa Al-Masih dalam ajaran Islam itu adalah dia memberitakan tidak ada keselamatan di dalam. Mungkin itu. Baik, saya langsung memberikan poin. Al-Quran. Poin penting daripada Yesus Kristus yang diberitakan Injil. Poin pentingnya adalah Yesus Kristus itu mati dan bangkit dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu poin penting kita. Nah, kalau yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kredo pengakuan iman kita, maka
itu tidak bisa kita katakan, sekalipun ada kemiripan-kemiripan. Misalnya dikatakan bahwa Yesus itu ibunya bernama Maria, lalu Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi, tetapi inti daripada iman Kristen adalah Yesus yang mati dan bangkit. Nah, di dalam berita tentang itu tidak menerima atau tidak menyatakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, tetapi Isa yang wajahnya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak mati dan tidak bangkit, ya. Tetapi dia juga akan datang untuk mematakan salib dan membunuh babi-babi, ya. Membunuh babi-babi. Nanti di dalam ajaran mereka seperti itu. Sehingga pada waktu kita menyatakan sama dalam konteks Al-Quran dan Alkitab, maka itu sudah pasti kita harus melihat tentang perbedaan signifikasi intisari daripada Injil dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh berita daripada Quran sendiri, ya. Sehingga kita tidak sampai kepada langsung saja menyamakan hal tersebut atau pribadi tersebut, ya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang. Baik, demikian presentasi dari seluruh peserta kita pada malam hari ini, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok yang ke-5. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kelas pembelajaran hari ini?